Jumpa lagi di Dapur Sehat Mei. Hari ini kami mau buat pia isi kacang hijau. Kalau kalian mau tahu bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya, ikuti video kami terus ya. Untuk bahan kulit pianya, saya akan menggunakan dua macam adonan. Yang pertama adonan satu atau kita sebut dengan water dough atau adonan air. Saya akan menggunakan 225 gram tepung protein sedang atau serbaguna, 70 ml air, 75 gram butter atau margarin, 1,5 sendok teh gula halus. Untuk adonan kedua atau oil dough atau adonan minyak, saya akan menggunakan 150 gram tepung terigu serbaguna atau protein sedang, 75 gram butter atau margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Untuk bahan isiannya saya menggunakan kacang hijau kupas. Nah, ini kacang hijau kupasnya sudah saya rendam sebelumnya dan saya sudah kukus kira-kira 30 menit ya. 75 gram gula, santan kental atau santan instan seperti ini sekitar 65 ml, air 135 ml, garam seperempat sendok teh, vanila ekstrak seperempat sendok teh, dan daun pandan. Kita akan membuat adonan pertama atau water dough. Saya akan masukkan tepung, gula halus, bisa diaduk dulu supaya tercampur merata. Selanjutnya masukkan butter atau margarin, kemudian kita bisa mix margarin, tepung, dan gula tadi. Kita bisa menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan tangan sampai didapatkan tekstur yang bergerindil. Nah, jika sudah didapatkan tekstur seperti ini, dia agak bergerindil seperti ini. Nah, kita bisa mulai memasukkan airnya ya. Masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu saja, supaya kalau nanti adonannya ternyata sudah menyatu, kita bisa hentikan penambahan airnya. Kita bisa mulai campurkan dengan menggunakan tangan ya. Nah, kalau adonannya sudah menyatu begini, sudah selesai ya proses pembuatan adonan water dough-nya atau adonan airnya. Sekarang adonan ini akan kita diamkan kira-kira 30 menit ya. Selanjutnya kita akan membuat adonan kedua atau oil base atau oil dough atau adonan minyak. Kita campurkan tepung terigunya, kemudian masukkan mentega atau margarin, dan juga 1 sendok makan minyak goreng. Kita bisa mulai campurkan adonannya. Tidak perlu diadon atau tidak perlu diuleni sampai terlalu berlebihan ya. Cukup sampai adonannya menyatu saja seperti ini. Nah, kita sudah bisa hentikan proses menguleninya ya. Dan selanjutnya kita akan simpan juga kira-kira 30 menit. Nah, ini adonan 1 water dough dan adonan 2 oil dough ini sudah kita diamkan kira-kira 30 menit. Selanjutnya masing-masing adonan ini akan kita bagi menjadi 24 bagian. Nah, ini adonan 1 dan adonan 2 sudah masing-masing kita bagi 24 bagian ya. Kita akan mulai memasak isiannya. Kita masukkan semua bahannya ya. Kacang hijau yang sudah kita haluskan, sisa air, santan kental, gula, garam, vanila ekstrak. Kita akan masak sampai airnya menyusut atau isiannya sudah kering ya. Bisa sambil diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Jangan lupa dimasukkan daun pandannya ya. Setelah ini, isian ini akan saya dinginkan terlebih dulu sebelum dibentuk. Pertama-tama kita akan ambil adonan
water dough kita akan pipihkan seperti ini kira-kira. Kemudian kita letakkan adonan minyak atau oil dough di tengah-tengahnya. Kemudian kita tutup seperti ini. Kita bisa pipihkan seperti ini. Kemudian kita roll, lipat seperti ini. Kemudian kita pipihkan lagi. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Kemudian kita roll lagi. Kemudian kita tipiskan lagi. Bagian pinggirnya kita tipiskan sedikit ya. Jadi dia lebih tipis dibanding di bagian tengahnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita letakkan isiannya di tengah-tengah dan kita lipat seperti ini ya. Kita kumpulkan ke tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita satukan bagian tengahnya ya, supaya tidak bolong seperti ini. Nah, kita agak pipihkan sedikit. Nah, kira-kira pianya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan sampai semua adonan kulit dan isiannya selesai. Selanjutnya saya akan oleskan kuning telur di atasnya supaya warnanya lebih mengkilap ya nanti. Dan selanjutnya saya akan taburi wijen di atasnya. Nah, pianya sudah kita olesi dan kuning telur dan juga taburan wijen. Selanjutnya akan kita panggang di oven dengan suhu 160 derajat kira-kira 30-40 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini dia yang sudah selesai kita panggang ya, hasilnya seperti ini. Kalian sudah bisa coba untuk membuat pia kacang hijau di rumah. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya di Dapur Sehat Mei ya. Bye!